الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان innahu lakum aduwwun mubin. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana pagi hari yang khidmat berselimut rahmat dan kebahagiaan ini serta kewaspadaan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat menunaikan sholat Idul Fitri dengan khusyuk dan tertib. Selawat dan taslim ada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang seiman dan seakidah, rahim Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita semua. Saat ini kita telah berada di bulan Syawal, gerbang menuju sebuah implementasi nilai-nilai Ramadan untuk 11 bulan ke depan. Madrasah Ramadan sudah melahirkan kita semua dengan kesucian dan bekal yang akan membawa kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan daripada ibadah puasa yang selama 1 bulan kita jalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun ada dalam pelukan sang ibu dan masih merasakan cinta dan kasih sayang seorang ayah, orang tua yang selalu menjadi cahaya dalam kegelapan, menjadi penuntun di kala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dalam kandungan sampai kita dewasa,
Akankah kita menjadi anak yang tidak mau berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka, yang berkorban, membina dan merawat kita? Mohon maaf semuanya. Mengapa kita menjadi anak yang terbaik, anak yang soleh dan solihah? Mengapa kita mendapat pendidikan yang terbaik? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang barokah? Demikian itu tidak lain dan tiada bukan, itu semua adalah doa dari ayah dan ibu kita. Oleh karena itu, di kesempatan yang penuh barokah ini, aku menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya. Demi Allah, para hadirin yang mulia, mengapa hari ini kita menjadi anak yang sukses? Tidak lain dan tiada bukan adalah doa dari ayah dan ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, Ya Rob, jadikanlah anakku anak yang soleh. Ya Rob, jadikanlah anakku anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Rob, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang terbaik. Ya Rob, jadikanlah nasibnya lebih baik ketimbang ayah dan ibunya. Demi Allah, saat ini jika kita sukses dan jika kita sudah mendapatkan harta yang layak setelah kita menjadi anak yang terbaik menurut ayah dan ibu kita, kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses, kita lupa dengan ayah ibu kita. Jika lalu ayah dan ibu kita kaya, anaknya menjadi raja. Tetapi terkadang jikalau kita anak sudah sebagai buruh, terkadang bahkan kita jadikan orang tua kita sebagai pembantu. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tataplah wajah ayah ibumu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tatapan kasih sayang. Maka siapa anak yang menatap wajah ibunya, wajah ayahnya dengan tatapan kasih sayang, maka pahala yang terbesar baginya tidak lain dan tidak bukan haji yang mabrur. Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadisnya, "Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadratan rahmatan illa kutiballahu lahu biha hajjan maqbulatan mabruratan." Anak yang datang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan baginya satu pahala haji yang mabrur. Coba kita lihat perjuangan ayah ibu di kala kita sakit. Ibu tidak tidur dari pagi ketemu pagi, gendong anaknya. Ibu menangis dalam doanya, dia berkata, "Ya Rob, sembuhkanlah sakitnya anakku. Kalau perlu saya ibunya yang menggantikan sakitnya." Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin habis semakin keriput, ibu kita semakin hari semakin renta, butuh pengawasan oleh anak-anaknya. Ibu kita jatuh sakit, kemana semua anak-anak? Kita hanya sibuk dengan urusan duniawi. Kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang seiman dan seakidah, coba kita lihat ibu kita, ibu yang ikhlas dan tulus merawat kita, ibu yang tidak ada duanya, tidak akan ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man ya Rasulullah? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang berhak aku pertemani dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa ya Rasulullah?"
Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Sekali lagi orang itu bertanya kemudian, siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Tapi mengapa kita selalu menomorsekiankan ibu kita? Cintanya yang tidak pernah pudar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat, jikalau ada anaknya yang punya banyak masalah, sekiranya anak itu ahli pendosa, bahkan ahli maksiat, anak itu bernarkoba, sabu-sabu, anak itu tidak ada baiknya, pembunuh sekalipun, tidak ada lagi masyarakat yang mau menerimanya, bahkan istrinya sudah mengusirnya. Coba engkau kembali ke pangkuan ibumu, ibumu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Para hadirin yang mulia, coba kita lihat kembali, sewaktu ibu dan ayah kita berjuang menyekolahkan kita, ada yang 3 bersaudara, ada yang ber4 saudara, ada yang ber5 saudara, dan seterusnya. Coba kita ingat bagaimana perjuangan ibu. Ibu siap siang dan malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan kita, gali lubang, tutup lubang. Ada yang keluar rumah siang, panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik tidak pernah ia pedulikan, hujan deras tidak pernah ia hiraukan. Ayah banting tulang, peras keringat untuk kita. Demi Allah, para hadirin yang mulia, setetes air keringat ayahmu tidak bisa kau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya ayah ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kadang kepada seluruh anak yang turut hadir pada kesempatan yang penuh barokah ini, coba kita lihat perjuangan orang tua kita. Coba kita lihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Ibu siap gali lubang, tutup lubang jikalau anaknya butuh pendidikan. Ibu datang pinjam kiri kanan. Ibu tidak menghiraukan malunya. Ia datang ke rumah sanak keluarga, pinjam uang untuk anak-anaknya. Bahkan coba kita lihat ibu kita yang ikhlas, cintanya kepada kita tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada campur baur di dalamnya. Ikhlasnya ibu mengumpulkan uang untuk kita. Setelah kita hari ini menjadi orang yang kaya, punya keuangan yang mapan, rezeki yang mapan, kemana semua anaknya? Ibu rela tinggal di rumah gubuk, asalkan semua anaknya tinggal di rumah iskan. Ikhlasnya ibu kepada kita tiada duanya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya ketika Rasulullah SAW katakan, tidak akan pernah mendapat ridhonya jika Allah tidak ada. Allah jikalau tidak ada ridho dari ibu, tidak akan diterima puasamu, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika belum ada ridho dari seorang ibu dan seorang ayah. Sebagaimana Rasulullah katakan, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhti fi sukhtil walidaini. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Oleh karena itu, kesempatan yang singkat ini di khutbah Idul Fitri yang barokah ini, semuanya yang hadir yang masih mampu menatap wajah ayahnya dan ibunya, datanglah menatap wajah ayah dan ibumu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari ayah ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke alam kubur dan alam barzakh. Mungkin hari ini anak yang sudah tidak bisa lagi menatap wajah ibunya pasti merasakan sedih yang teramat sangat rindu menatap wajah ayah dan ibunya. Dalam doanya berkata, ya Rabb, hari ini kami rindu menatap wajah ayah ibu kami. Kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Tapi ya Allah, kami adalah makhluk yang terbatas. Kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Engkau lebih cinta kepada ayah ibu kami ketimbang kami. Oleh karena itu, ya Allah, masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Pertemukan kami kepada
ibu bapak kami kelak di dalam surga bersama Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak yang bakhil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya kata Nabi, yang paling bakhil ialah anak yang tidak pernah mendoakan ayah ibunya. Dia tidak mau merawat ayah ibunya. Jangan engkau mengatakan kepada ayah dan ibumu para hadirin. Fala taqul lahuma uf wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah engkau mengatakan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Didiklah anak-anakmu agar insya Allah anak-anakmu menjadi anak yang soleh. Karena terkadang banyak orang tua mengatakan, mengapa anakku enggan menjadi anak yang soleh? Mungkin kita sendiri orang tua belum menjadi anak yang soleh. Jikalau anak-anak kita hendak menjadi anak yang soleh, kitalah orang tuanya yang terlebih dahulu menjadi orang tua yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kesempatan yang penuh barokah ini, kembali kita ketuk hati iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulurkan tangan-tangan kita kepada saudara-saudara kita. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita, mungkin kepada saudara kita sendiri, handai tolan, famili kita. Mungkin kita pernah memutuskan tali silaturahim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang barokah ini, kita sama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling mengulurkan tangan agar setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara dengan saudara lainnya mengulurkan tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling memaafkan dengan dosa dan kesalahannya sebelum kedua tangannya berpisah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai kita semua dan menjadikan kita semua yang hadir kesempatan yang sangat mulia ini, yang penuh barokah ini, adalah saudara yang terbaik, ikhwan fillah, saudara yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barru aba'akum tabarrukum abana'ukum. Berbaktilah kepada ayah dan ibumu, maka insya Allah anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Siapa anak hari ini durhaka kepada ayah dan ibunya, mohon maaf jika esok lusa anak kita menjadi anak yang durhaka kepada kita. Siapa menantu yang hari ini yang tidak baik dengan mertuanya, mohon maaf jika esok hari jika kita punya menantu kita tidak baik kepada kita. Karena Allah itu Maha Adil. Man dzalama dzulima. Siapa yang mendolimi pasti akan didolimi, dan Allah Maha Adil setiap manusia. Allah akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, bil khusus dosa kepada kedua orang tua kita dan dosa ayah ibu kita yang sudah mendahului kita. Yang masih hidup orang tuanya, berdoalah kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur keduanya dan kita masih bisa menjadi anak yang berbakti kepadanya. Dan yang sudah tidak ada orang tuanya, masih ada harapan bagi kita untuk mendoakan ayah dan ibu kita minimal 5 kali dalam sehari semalam. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan membimbing kita semua agar tergolong hamba-hambanya yang mampu meraih sertifikat kefitrahan di hari kemenangan yang agung ini, sehingga kita layak mendapatkan penghargaan minal awidin wal fa'ilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mencurahkan rahmatnya kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah pertolongan kepadanya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allahumma ya Allah, tiada yang maha pengasih dan maha penyayang selain Engkau. Engkau curahkan kasih-Mu pada makhluk-Mu seakan-akan Engkau memerlukan mereka. Padahal Engkau sama sekali tidak memerlukan semua itu ya Allah. Telah banyak karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Telah banyak Engkau limpahkan rezeki-Mu pada kami. Tak terhingga nikmat Engkau yang telah kami rasakan. Namun demikian kami lalai mensyukurinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kealpaan itu Engkau berkahi kami. Jangan Engkau campakkan dan jangan Engkau jauhi kami ya Allah. Tetapi teteskanlah seberkas cahaya pada hati kami. Karena tanpa bantuan-Mu mustahil kami dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Mustahil kami dapat selalu taat kepada-Mu, dan mustahil kami dapat mempergunakan harta yang Engkau titipkan kepada kami sebagai sarana untuk pengabdian kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau yang Maha Kuat kami ini lemah ya Allah. Tanpa bantuan-Mu tidak mungkin kami dapat mengalahkan setan dan hawa nafsu yang mengajak kepada kesesatan. Tanpa bantuan-Mu tidak mungkin kami dapat selalu tegar dalam mengabdi kepada-Mu ya Allah. Tanpa petunjuk-Mu pasti akan tersesat. Allahumma ya Allah, lindungilah kami dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengotori jiwa kami. Kuatkanlah iman kami agar kami dapat tegar menghadapi segala cobaan berupa virus corona. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, segera Engkau mengangkatnya ya Allah. Allahumma ya Allah, penguasa hari akhir, kami sadar cepat atau lambat kami pasti akan kembali kepada Engkau dengan meninggalkan harta benda yang telah kami miliki, meninggalkan anak-anak kami, meninggalkan istri-istri kami yang kami cintai. Kami sadar kami akan menghadapi sakratul maut. Pada saat itu ya Allah, bantulah kami agar dapat mengingat Engkau. Bantulah kami agar dapat dalam husnul khatimah. Matikanlah kami ya Allah selama kematian itu baik untuk kami, dan hidupkanlah kami Allah selama kehidupan itu baik untuk kami Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadil hajat. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar ya mudabbirul laili wan nahar ya muhawwilul hawla wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.